Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang lanjutan sistem pernapasan, yaitu kita hari ini akan membahas tentang gangguan sistem pernapasan. Atau biasanya ini lebih dikenal dengan macam-macam penyakit pernapasan. Nah, sistem pernapasan ini kita lihat apa jadinya kalau kita mengalami kesulitan pernapasan. Semoga jangan sampai jadi ya. Nah, seperti halnya anggota tubuh lain, sistem pernapasan manusia dapat terkena kelainan dan penyakit. Apa saja sih penyakit pada sistem pernapasan manusia itu? Mari kita lihat bersama-sama apa saja gangguan atau penyakit sistem pernapasan. Yang pertama adalah influenza. Nah, influenza itu disebabkan oleh virus dan ini sifatnya mudah menular. Penularannya bisa melalui kontak langsung ke cairan seperti batuk atau bersin saat flu karena hidung dipenuhi lendir sehingga mengganggu pernapasan. Yang kedua adalah emfisema, yaitu penyakit yang disebabkan karena alveolus kehilangan elastisitasnya. Kantong udara paru-paru juga akan mengalami kehancuran secara perlahan sehingga membuat napas menjadi pendek. Emfisema ini bisa disebabkan karena kebiasaan merokok, polusi udara, dan polusi asap. Yang berikutnya adalah kanker paru-paru. Nah, penyakit ini adalah penyakit yang berbahaya disebabkan sel kanker yang tumbuh di paru-paru. Nah, bila dibiarkan, sel kanker dapat menyerang bagian tubuh lain. Kanker paru-paru juga disebabkan oleh kebiasaan buruk seperti merokok, menghirup asap kendaraan, minuman beralkohol, dan kebiasaan yang tidak sehat lain. Kemudian berikutnya adalah TBC atau tuberkulosis. Nah, tuberkulosis ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Ini menyerang paru-paru dan menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus sehingga menyebabkan proses difusi oksigen terganggu. Penderita TBC juga sering mengalami batuk darah. Berikutnya asma. Nah, asma ini sudah jelas ini merupakan gangguan dari sistem pernapasan. Asma ini terjadi karena penyempitan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi, bisa terhadap debu, bulu, serangga kecil, ataupun rambut, atau misalnya bau bunga tertentu. Penyakit ini dapat muncul kembali jika suhu lingkungan terlalu dingin atau penderita mengalami masalah psikologis. Berikutnya adalah laringitis. Penderita mengalami peradangan yang terjadi di laring atau pangkal tenggorokan karena infeksi bakteri, virus, atau jamur. Ini juga mengakibatkan yang disebut dengan laringitis. Nah, selain laringitis ada juga yang disebut dengan bronkitis, yaitu gangguan pada cabang trakea atau bronkus akibat infeksi yang menyebabkan penderita menghasilkan lendir yang menyumbat bronkus sehingga dapat membuat sesak napas. Berikutnya adalah asfiksi, yaitu gangguan pengangkutan oksigen yang disebabkan karena hemoglobin darah mengikat komponen selain oksigen seperti karbon monoksida. Karena daya ikat hemoglobin Hb itu akan lebih tinggi terhadap CO, karbon monoksida, dibandingkan dengan oksigen. Sehingga kalau di lingkungan ada CO dan oksigen, maka Hb lebih suka dengan CO. Sehingga ini berpotensi untuk menghambat pemasukan oksigen ke dalam tubuh. Berikutnya adalah pneumonia. Nah, pneumonia ini merupakan gejala coronavirus yang disebabkan oleh infeksi bakteri Diplococcus pneumonia. Sehingga alveolus penderita akan terisi cairan. Maka disebut juga ini yang disebut dengan paru-paru basah. Berikutnya adalah penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK.
PPOK ini digunakan untuk menyebut sekumpulan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh radang, misalnya bronkitis kronis dan emfisema atau kerusakan air polusi tadi. Penyakit paru obstruktif kronis ini menyebabkan kerusakan saluran pernapasan sehingga memicu gangguan pernapasan dan bersifat progresif atau bisa memburuk seiring dengan berjalannya waktu. Secara garis besar, gejala penyakit ini mirip dengan gangguan pernapasan lainnya, yaitu sesak napas, batuk-batuk, dan napas berbunyi, disertai gejala tambahan seperti pembengkakan tungkai kaki dan lemas. Biasanya PPOK ini dipicu oleh faktor genetik dan diperparah oleh kebiasaan buruk seperti merokok atau beraktivitas di tempat yang rentan polusi udara dan zat kimia dalam waktu yang lama. Ke-11 adalah penyakit gangguan penyakit yang paling terkenal sekarang yaitu COVID-19. Penyakit yang satu ini telah menyebabkan status pandemi sejak awal tahun 2020. Virus COVID-19 ini tidak hanya menyerang sistem saraf pusat dan penciuman, tetapi juga berbahaya bagi sistem pernapasan. Gangguan pernapasan yang disebabkan kontaminasi COVID-19 sangat berisiko fatal bila dialami oleh orang-orang yang berpenyakit bawaan atau yang disebut komorbid, seperti radang paru-paru, penyakit jantung, diabetes, dan hipertensi. COVID-19 ini gejala ringan berupa kehilangan penciuman atau anosmia, batuk-batuk, sakit tenggorokan, kehilangan nafsu makan, dan gangguan pencernaan. Namun orang-orang dengan komorbid bisa mengalami gejala yang lebih parah seperti sesak napas, saturasi oksigen menurun, dan tubuh menjadi lemas. Nah, ancaman penyakit sistem pernapasan ini terutama COVID-19 ini sangat mengkhawatirkan. Namun tidak terlalu khawatir bila kamu konsisten menjalani pola hidup sehat, misalnya tetap mengkonsumsi makanan bergizi, olahraga teratur, dan jangan lupa 5M ya. Juga misalnya jangan lupa mandi dan cuci tangan dengan antiseptik. Berikutnya adalah hiperkapnia atau gangguan napas yang merupakan kondisi ketika aliran darah dalam tubuh mengandung terlalu banyak karbon dioksida. Kondisi ini juga disebut dengan nama hiperkarbia. Hiper itu banyak ya, karbia karbon. Jadi kebanyakan karbon di aliran darah. Nah, ini hiperkarbia bisa terjadi akibat dari hipoventilasi. Hipo rendah, ventilasi adalah peraturan udara. Jadi gangguan ini bisa terganggu ketika seseorang bernapas terlalu pendek atau terlalu panjang sehingga paru-paru sulit mendapatkan oksigen. Hiperkapnia sebetulnya bukanlah penyakit, melainkan gejala yang muncul akibat penyakit pernapasan yang dimiliki. Nah, hiperkapnia juga bisa terjadi sebagai komplikasi dari beberapa penyakit saraf dan otot. Berikutnya ada yang disebut dengan dyspnea, yaitu kesulitan dalam bernapas. Itu gangguan paru-paru atau penyakit jantung dan dapat menyebabkan sesak napas. Dyspnea juga disebut dengan istilah kelaparan udara atau air hunger. Berikutnya adalah hipoksemia, adalah rendahnya kadar oksigen dalam darah, khususnya di arteri. Hipoksemia merupakan tanda adanya masalah dalam sistem sirkulasi atau pernapasan yang dapat menyebabkan sesak napas. Sedangkan hipoksia adalah rendahnya kadar oksigen dalam jaringan tubuh sebagai akibat dari rendahnya kadar oksigen di udara. Nah, selain penyakit-penyakit tadi yang mengganggu sistem pernapasan itu adalah bahaya merokok. Nah, kenapa rokok berbahaya bagi orang merokok? Ini ada yang disebut rokok berbahaya bagi orang yang merokok aktif maupun orang yang di sekitarnya atau perokok yang bukan perokok atau yang disebut dengan perokok pasif.
Nah, perokok aktif memiliki napas pendek, mudah lelah, kemampuan indera penciuman dan pengecapan rasa berkurang, iritasi mata, sakit kepala, dan pusing. Nah, akibat merokok akan terjadi kekurangan gizi, pertumbuhan terhambat, dan kecerdasan sulit berkembang. Mungkin ini kalau dialami oleh orang-orang atau anak-anak yang masih dalam pertumbuhan. Ini terutama sebagai perokok pasif. Nah, berikutnya adalah kenapa rokok ini berbahaya? Karena dalam rokok terdapat zat-zat yang sangat berbahaya, yaitu nikotin atau candu yang sangat toksik dan merusak jantung dan sirkulasi darah dan bersifat karsinogen. Artinya karsinogen memicu pertumbuhan sel kanker. Berikutnya adalah tar yang dapat merusak sel paru-paru dan menyebabkan kanker. Berikutnya juga ada karbon monoksida atau CO, yaitu gas beracun yang dapat mengakibatkan kurangnya kemampuan darah mengikat oksigen. Nah, berikutnya selain rokok yang bisa mengganggu sistem pernapasan adalah pengaruh pencemaran pada pencemaran udara terhadap sistem pernapasan. Nah, pencemaran udara ini disebabkan oleh zat pencemar alamiah, misalnya debu, gunung berapi, asap kebakaran hutan, dan lain-lain, maupun zat pencemar non-alamiah atau buatan, misalnya gas beracun dari kendaraan bermotor, asap pembakaran, materi dari pertambangan, dan lain-lain. Substansi pencemaran udara yang masuk ke sistem pernapasan pada akhirnya dapat mengganggu pengikatan oksigen oleh hemoglobin, kemudian menghambat pembentukan hemoglobin, merusak fungsi hati dan ginjal, menyebabkan kerusakan saraf. Nah, itulah gangguan-gangguan dan penyebab dari gangguan sistem pernapasan. Sekarang ada juga teknologi yang berkembang di dalam sistem pernapasan, yaitu tracheostomy. Tracheostomy itu pembuatan lubang pada dinding alveolus. Jadi trakea untuk mempertahankan jalannya napas agar udara masuk ke paru-paru melewati jalan napas bagian atas. Ada pulmotor, alat untuk melakukan pernapasan buatan. Kemudian ada juga selain itu ada hal-hal yang lain, yaitu tentang teknologi pernapasan lain kalian bisa pelajari sendiri. Nah, itulah gangguan dan pernapasan dari sistem pernapasan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.